Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori, NIM 1804010088, kelas EKIS 6C. Baik, di sini kita akan membahas mengenai akselerasi pertumbuhan ekonomi. Apa sebenarnya modal yang dimiliki? Apa sudah cukup modal tersebut untuk Indonesia saat ini? Dan apa sudah bisa menjawab tantangan yang ada di depan? Baik, langsung saja begini. Karena sebelumnya pemerintah menawarkan dan sudah merealisasikan paket kebijakan ekonomi. Kemudian tujuan dari paket kebijakan ekonomi itu untuk mengakselerasi. Tapi pada kenyataannya saat ini masih berada kisaran 5%. Nah, untuk melanjutkan akselerasi tersebut, beberapa prioritas dari paket-paket kebijakan tersebut harus menjadi perhatian utama di era pemerintahan saat ini. Mengapa? Karena yang kita lihat infrastruktur sudah dibangun, kemudian revitalisasi juga untuk infrastruktur sudah dipercepat. Tapi dalam persoalan ini, grand design infrastruktur yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai percepatan itu saat ini sudah mengalami perubahan tema, yaitu pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Nah, jadi integrasi dari dua desain tersebut harus selaras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan skala prioritas yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebenarnya ada baiknya perlu ditinjau, kemudian apakah memang sesuai dengan situasi kondisi ekonomi baik secara makro dan global saat ini. Dan tantangannya seperti perang dagang. Kemudian kita lihat harga minyak dunia saat ini berada di kisaran 55 hingga 57 per share. Masih menjadi tantangan berikutnya karena dalam postur APBN, harga minyak juga menjadi salah satu pokok perhitungan. Kemudian harga dolar terhadap rupiah juga menjadi pokok perhitungan. Nah, itu yang menjadi tantangan paling krusial untuk saat ini. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan yaitu pertumbuhan ekonomi kita kuartal ketiga tahun 2019 menguji level 5,02, sebelumnya di angka 5,05. Nah, sehubungan dengan BUMN, apa sebenarnya peran dari BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut agar mencapai cita-cita ekonomi yang ditargetkan itu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, langkah strategi apa yang dilakukan kemitraan BUMN untuk mengatasi BUMN yang saat ini sedang mengalami kerugian? Jadi yang pertama, Pak Presiden juga sudah mengarahkan agar BUMN ini ke depannya bisa maju sebagai ekosistem. Tidak hanya maju sendiri, tapi harus maju bersama-sama untuk membentuk Indonesia Incorporated dengan BUM swasta, BUM daerah, dan juga badan usaha milik desa, termasuk koperasi-koperasi, supaya kita bisa maju bersama-sama. Itu kedepannya arahan Bapak Presiden. Dia harus maju bersama-sama sebagai suatu ekosistem. Membangun Indonesia secara integrasi, sekarang challenge-nya antara 5,5 jadi 5,6. Sebenarnya ada juga solusinya. Kalau kita ambil spesifik cycle, ini kan susahnya. Naik 0,1 susah sebenarnya. Ada cycle yang naiknya bukan 0,1, tapi kali. Kalau kali kan itu 100%. Contoh, dulu kita kalau bikin boksit selalu diekspor. Kita jual ke Australia, bikin aluminium.
3 ton boksit atau 3 kali 30, $90. Jadi 1 ton alumina ke dalam impor harganya 400. Jadi itu 4 kali 5. Itu sama juga seperti aluminia diubah jadi aluminium. Ini $400. Ini $400. 2 ton aluminium $800. Jadi 1 ton aluminium itu $1.700, 3 kali lipat. Lanjut, nikel juga sama, $30 per ton. 100 ton nikel itu $3.000. Jadi 1 ton per nikel jadi $17.000 harga 1 ton. Nah, pertanyaan, apakah itu sudah berjalan dirilisasinya? Baik, dirilisasi itu kan kalau kita sesuai undang-undang yang dibikin tahun 2014. Harusnya berhenti. Itu yang namanya eksportor. Itu kontribusi dari mining, itu harusnya naiknya 4 kali lipat mining itu sekarang. Disiplinnya sekitar $100 miliar, 10% dari DJP Indonesia. Nah, tadi ada juga pertanyaan BUMN merugi. Nah, yang BUMN merugi apa strateginya? BUMN rugi itu ya lumayan banyak. Tugasnya Bapak Presiden ke kami ya beresin Krakatosi. Itu ruginya dari tahun 2012. Nah, teman-teman beresin Jiwasraya yang ruginya sama besarnya juga kan? Prinsip saya terbuka saja. Krakatosin perusahaan publik, dia punya utang $2,4 miliar dengan cicilan utangnya setahun mungkin kisaran 130-150 juta. EBIT-nya dia negatif, yang mungkin kalau sekarang bisa positif 20 juta. Jadi bayangin, pendapatan 20 juta masih nyicil kartu kredit 150 juta. Setiap tahun dia pasti tekor. Nah, caranya gimana kita harus restrukturisasi, tapi kalau saya ditanya apa sih kurangnya supaya BUMN itu tidak rugi, itu milih orangnya benar. Kemudian ada 2 prinsip yang harus saya pegang, depolitisasi BUMN sama debirokratisasi BUMN. Kalau BUMN itu last intervensi politik, BUMN itu last birokrasi. Harusnya insya Allah begitu. Memangnya sekarang kenapa banyak intervensi politik? Baik, memang yang namanya juga BUMN. Dia harusnya non-politik. Dia bekerja dengan rumus-rumusnya. Kalau BUMN atau basis itu sederhana aja, ya biaya harus kecil dari pendapatan. Dia untung kalau biaya lebih besar dari pendapatan. Ya rugi kalau rugi pilihan satu diperbaiki atau ditutup. Boleh menggunakan berbagai macam istilah-istilah yang keren-keren, pada kenyataannya seperti itu. Tetapi kita harus tahu yang ekonomi global ini tidak ramah. Pertumbuhan ekonomi global menurut IMF 4 kali dikoreksi dari 3,9% growth turun menjadi 3,7%,
turun lagi 3,5%, turun lagi 3,2%, turun lagi menjadi 3%. Nah, sekarang dengan potensi downside yang besar, nah Indonesia harus bersyukur dengan stabilitas politik yang baik, kekuatan konsumsi domestik yang baik, cukup kuat kita di atas 5%. Nah, pada saat ekonomi dunia itu turun berbahaya, ekonomi Indonesia stabil, kalau bisa membaik. Nah, itu harapan kita. Nah, sama juga BUMN kita harus menjadi yang terdepan, masuk ke greenfield begitu dia sudah sehat, mengajak yang lain-lainnya membangun Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir, dalam pandangan ekonomi, desa menjadi kontributor penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, sekarang apakah sudah ada target-target utama, wilayah mana dan desa-desa mana yang menjadi perhatian utama untuk menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional? Baik, menurut data BPS, itu tingkat kemiskinan kita di angka 9,8%. Dan yang ironis di desa 13,7%. Karena itulah saya yakin betul kalau mengentaskan kemiskinan, maka yang harus dientaskan adalah desa. Dengan dana desa selama 5 tahun pendapatan per kapita di desa itu meningkat dari 450.000 sekian di tahun 2019 menjadi 857.000 per kapita per bulan. Jadi, bagaimana dana desa itu mampu mengerek pendapatan per kapita di desa? Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa konsentrasi kita, desa itu kan sumber kemiskinan. Jadi, kalau kita bisa mengentaskan desa-desa ini dari kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi termasuk kemajuan bangsa ini akan bisa dibilang didrive dengan cepat. Gini, kalau belajar dari pengalaman negara lain seperti Brasil, kita ini di Indonesia perlu 1 klik. Saya nggak tahu ekonom harus merumuskan klik itu di mana. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.